عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون فيها جان بوجود المصطفى ولأهل الكون أنس وسرار قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واضربوا يا أهل المثاني وزار اليوم قرد واستذيعوا بجمال فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد المستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المحبب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاني ربي كل عبدي جل يسره لن إذا بنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله يا أهل المرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين
بجاهي يا إلهي مرحبا جود ثوابا لكل مقصر مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 هدينا ناجى سبيلي كيفه نسعد ونور الشان ربي بلغنا بجاهه بجواره خير ما قعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا صلاة الله إذا غشا أشرف رسل محمد وسلام مستمر قال له إن يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa qaddamahu Jibril fa shalla bil anbiya'i wal mursalin fa a'zim bidzalika fakhra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulihi alladhi ba'atha lahu rahmatan lil alamin kanzan lahum wa dhukhra wa ala alihi wa sahbihi lahum syuhratun fil khafiqaini dhikra. Amma ba'd, alhamdulillah
Puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita berkumpul dengan berbagai macam peringatan yang kita rayakan pada malam ini. Dari Khatmul Bukhari, kemudian dengan kita membaca Maulidun Nabi, dan pun juga kita memperingati dari Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Al-Faqir sampaikan rasa ta'zim kepada sahibul majlis Ad-Da'ilallah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi dan keponakan beliau Al-Habib Muhammad Al-Hadi bin Mukhdar Al-Kaf dan segenap para habaib, para asatidzah, para sesepuh yang tak Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah. InsyaAllah dengan hadirnya kita pada kesempatan kali ini, Allah berikan rahmat kepada kita dan syafaat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang mana banyak sekali dari pelajaran, dari renungan, dan pula banyak pula dari apa yang bisa kita petik dari kesimpulan yang ada dalam Isra baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Isra ini wal Mi'raj ini adalah keimanan yang dengan sebabnya wajib kita mengimani akan dua peristiwa tersebut, yang mana dalam kesepakatan para alim ulama, mau ilmu ulama tauhid, ulama tafsir, ulama hadis, bahkan fuqaha, menyatakan peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi dalam seumur hidup Nabi hanya sekali, dengan jasad dan ruh dalam keadaan terjaga. Maka siapa yang mengingkari dari peristiwa Isra, maka sungguh telah keluar dia dari agama. Na'udzubillah min. Dikarenakan telah dia mengingkari apa yang telah diabadikan di dalam Al-Quran dengan firman yang berbunyi Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan di malam hari seorang hambanya. Maka disebut terjadinya di malam hari perjalanan malam tersebut. Siapa? Seorang hamba, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka siapa yang mengingkari hal demikian, kufur hukumnya. Dan hanya beberapa saat saja, dikarenakan disebut lailan, nakiroh, waktan minaz zaman, sebeberapa waktu. Bahkan Al-Imam Dahlawi menyatakan perjalanan yang terjadi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, dengan berbagai macam sejarah atau apa yang beliau saksikan, itu disebut hanya rubu'us sa'ah, hanya 1/4 jam saja. Ya Pak, kira-kira kita bakal benerin gak tuh Pak ketika kita hidup pada zaman tersebut? Mungkin kita termasuk orang yang ingkar kita. Termasuk mungkin kita yang orang ingkar. Makanya cuma satu doang manusia yang membenarkan itu. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau doang yang membenarkan. Ya, bisa terjadi hal demikian, itu semuanya iman. Gak bisa diterima oleh nalar kita, gak bisa. Sehingga Al-Imam Daibai menceritakan, apa ceritanya? Thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh wagatnala jamilal matalib. Aku balikkan Nabi SAW, kata Allah, ya, sebelum kering kasurnya. Artinya masih basah itu kasur, karena terjadi di bulan Rajab dalam kondisi lagi panas. Ya, kebiasaan bangsa Arab ketika itu kalau mau tidur pun kasurnya dibasahin. Begitu. Kayak kita belajar di Hadramut begitu. Kalau udah masuk bulan Rajab, waktu itu sebelum ada AC, belum ada apa, ya, kasur kita
basahin buat kita tidur. Akhirnya bangun kita langsung demam langsung juga. Nah ini supaya nggak panas. Nah itu sebelum kering, maka gatnala jamilal matalib. Sungguh Nabi mendapatkan seluruh harapan beliau. Maka disinilah ya keistimewaan dari apa yang bisa kita tahu dan kita bisa petik dari pelajaran Isra wal Mi'raj. Begitu hebatnya baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada satu nabi siapapun mereka yang Allah anugerahkan berupa mukjizat, melainkan nabi pun juga diberikan oleh Allah dengan sepertinya, bahkan lebih dari itu. Shallu ala nabi. Kenapa demikian? Dikarenakan beliaulah Habibullah. Beliaulah yang memang diciptakan Allah seluruh jagat raya ini karena beliau. Dan Nabi Adam lah yang pertama kali bertawasul kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi pelajaran tawasul sebenarnya ada pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Sampai Nabi Adam alaihissalam sempat bertanya kepada Allah, ya, ketika Allah menciptakan dia, beliau katakan, ya Rabbi, ma ghafarta, ya Rabbi, beliau katakan, ya Allah, ighfirli bihaqqi Muhammadin, ampunkanlah aku ya Allah dengan berkahnya Muhammad. Maka Allah menyatakan kepada Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu, bagaimana ente bisa tahu Muhammad sedangkan aku belum ciptakannya? Maka Adam menjawab, lamma khalaqtani wa nafakhtu fiha min ruhik, ra'aitu ala gawamil arsh maktuban bila ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, tak kala engkau ciptakan aku, kau tak kala tiupkan ruh kamu pada diriku, disitulah aku melihat bagaimana panji-panji engkau Arsyur Rahman, semuanya tertulis lafaz la ilaha Muhammadun. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Dari situlah aku tahu ya Allah, tidak engkau menyandarkan namamu dengan nama sesuatu yang lain, melainkan disitulah orang itu atau makhluk itu yang paling kau cinta ya Allah. Maka apa yang dijawab oleh Adam alaihissalam, apa yang dijawab oleh Allah, shadaqta ya Adam, la in sa'altani bihaqqih ghafartulak. Kalau engkau tanya kepadaku tentang apapun demi keberkahannya, maka sungguh aku ampuni kamu. Laula Muhammadun ma khalaqtuk. Shallu ala nabi. Kalau tanpa Muhammad niscaya tidak akan tercipta kamu dan seluruh apapun yang ada di alam jagat raya ini. Maka dari situlah Al-Imam Al-Busiri menyatakan, wa kullu ayin ata rusulul kiramu biha fa innamat tasalat minurihi bihimi. Siap apapun tanda-tanda kenabian, tanda-tanda mujizat yang Allah anugerahkan kepada para rasulnya, sungguh semuanya bermuara berujungnya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Para hadirin, maka di dalam malam Isra Mi'raj itu ada 3 perihal yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syarah Sahih Muslim disebutkan, u'tiya sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raji thalathan. Allah anugerahkan kepada Rasulullah di malam Lailatul Mi'raj itu ada 3. Pertama, as-salawatil khams, salat 5 waktu. Yang kedua, khawatim suratil Baqarah, penghujung di surah Baqarah, yang selalu kita baca kalau di sini majlis insyaallah diajarkan ratib. Ya, di situ ada surah Baqarah yang kita baca tuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tinggal surah Baqarah khususnya di malam hari. Apa itu surah Baqarah? 2 ayat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, ayat selanjutnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Itu ayat pun juga Allah berikan pada malam Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Sampai dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau menyatakan sami'tu Rasulullah yaqul man qara'a akhira suratul Baqarah. Siapa yang membaca 2 ayat dari surah Baqarah di malam hari fi lailatin kafatah, niscaya 2 ayat itu akan mencukupkan orang tersebut. Para ulama hadis menyatakan apa itu mencukupkan? Artinya mencukupkan dia dari segala bahaya musibah yang tertimpa dirinya. Dari sihir, dari musibah, dari malapetaka apapun. Maka dengan 2 ayat itu dijadikan tameng dan benteng yang kuat buat diri dia. Yang kedua ada lagi menyatakan dengan 2 ayat itu telah menduduki untuk mengerjakan sholat tahajud. Jadi kalau kita baca 2 surah itu mencukupi dari mengerjakan sholat tahajud. Maka jangan tinggal ini 2 ayat. Dan yang ketiga adalah ghufira liman lam yusyrik billah min ummatihi syai'a. Diampuni oleh Allah bagi siapapun mereka yang tidak menyekutukan Allah. Apakah kita ziarah kubur hal demikian itu menyekutukan Allah? Tidak. Kita ziarah kubur, kita memberitahukan, kita tawasul yang mana tadi telah diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, menjadi permasalahan apakah orang meninggal memiliki manfaat buat orang hidup? Pak, ini udah lapar semuanya nih kalian. Ini perut keroncongan susah udah kalau ngomong kita bicara. Nah, ini dikit lagi ya. Kenapa? Tuh Habib Hadi bilang masih lama nggak apa-apa. Ya, dikatakan orang yang kita datangkan dari orang-orang meninggal itu, apakah mereka punya manfaat kepada orang hidup? Jawabannya jelas, singkat dan padat. Cerita Isra wal Mi'raj. Ya, cerita Isra yang mana dahulu Allah wajibkan untuk Nabi dan umatnya mengerjakan sholat 50 waktu. Dalam sehari semalam 50 waktu. Ini kira-kira 50 waktu gimana kita bisa kerjain apa enggak? 5 waktu aja banyak bolongnya. 50 waktu diwajibkan oleh Allah. Kemudian beliau menjumpai Nabi Musa, yang mana ketika itu Nabi Musa masih hidup apa udah meninggal? Udah meninggal. Dari situ Nabi Musa menyatakan is'al rabbak was'alhu takhfif. Minta kepada Tuhanmu dispensasi agar kurangin lagi. Dikorting sampai 9 kali bolak-balik jadilah 5. Maka 5 ini dari 50 gelinding nolnya jadi 5, itu tidak lain tidak bukan sumbangsinya adalah nabimu, yang mana Nabi Musa ini adalah nabi yang telah wafat. Berarti menunjukkan kesimpulan orang yang meninggal bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup. Maka kita datangkan mereka orang-orang soleh, tidak lain tidak bukan semata kita minta kepada Allah dengan berkah mereka, yang mana Nabi Adam pun telah diajarkan oleh Allah untuk bertawasul kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan apa yang disampaikan dapat manfaat untuk kita semuanya. Allah berikan keberkahan, Allah berikan panjang umur sampai kita berada di bulan Rajab, Sya'ban, sampai nanti mendatangkan bulan Ramadan dengan berbagai macam kemuliaan yang Allah takdirkan kepada kita. Wabil khusus pada malam yang kita hadirkan hallnya Al-Habib Muhdar Al-Kaf, semoga Allah berikan beliau raudhah riyadil jannah, Allah angkat derajat setinggi-tingginya, dan insya Allah kita mendapat keberkahan dengan hadir pada majelis ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa ayyukum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.